بشير يا طبيبي. نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجاة. حدا حديث ربي سير حبايب فيها سشكر أعطف ركائي. لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma fasholli wa sallim ala hatan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala rasul man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Camat Beringkanaya, dalam hal ini Bapak Kasih Kesrah. Yang saya hormati Bapak Lurah Sudiang, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 9 nih baru kak ceramah. Tadi ceramah siang kak di sekolah SMP Negeri 10, setengah 3 baru ceramah kak. Jadi ku bilang berhenti ya kak kalau azan nih orang, karena tidak enak maulid baru sementara azan nih orang. Alhamdulillah 20 menit ya ceramah baru pulang kak. Ini malam luar biasa ya. Saya begitu ditelepon oleh ketua panitia Pak Zul, Ustadz maulid loron nah. Pikiran saya sama lorongku di sini. Lorongku yang tidak ada cecetnya kodong, yang tidak termasuk lorong wisata. Kan ditunjuk itu juga lorong. Dan begitu saya masuk, kagetku luar biasa. Saya langsung videokan. Dan inilah suasana maulid yang ada di Jalan Bahagia. Saya kirim ke semua teman grup saya. Nah bilang Ustaz banyaknya telur karena inilah di Jalan Bahagia. Bahagia semua gara-gara telur. Tuh aja kita. Ibu yang tidak punya telur pasti tidak bahagia itu. Alhamdulillah kita diliput. Maka sengaja aku pakai salku ini supaya ajak promosi juga. Arabsa Safari Haramain. Iya pakai makin lagi. Tapi di yang kita buat perjanjian dulu di supaya fokus didengarkan ceramah bisa. Biar diliput ini supaya didengar bahwa inilah saya kalau saya ceramah buat perjanjian. Pertama, selama berlangsung ceramah tidak ada yang boleh memeng HP kecuali yang mau shooting. Kayak ini inti ceramahnya nih, inti acara ya. Nah kalau main HP jadi pulang lagi.
Deal ya, deal. Deal. Yang lagi online bikin status itu tausiah ceramah maulid bersama Ustadz Nur Hadi Rajab. Baru kita foto, posting fotoku di Facebook dengan IG kita, baru tekmak juga. Dah. Yang kedua, selama berlangsung ceramah tidak ada yang boleh bicara kecuali Pak Ustadz. Deal. Terakhir, selama berlangsung ceramah tidak ada yang boleh tidur. Deal. Insya Allah kalau saya ceramah tidak ngantuk ya gini. Yang ceramah tidak ngantuk. Saya tidak ngantuk. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Rasul menyampaikan begini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku dalam surga. Bapak Ibu mau tidak masuk surga bersama Nabi? Cintai Nabi. Pertanyaannya, bagaimana muncul rasa cinta kalau kita tidak pernah melihat wajahnya? Bagaimana muncul rasa sayang kalau kita tidak pernah komunikasi? Inilah hebatnya Rasulullah. Kalau biasanya orang muncul benih-benih cinta kalau sering ketemu, muncul rasa kasih sayang karena sering komunikasi. Tapi ini luar biasa. Nabi yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita tahu, bahkan jarak dengan kita 14 abad yang silam. Setiap kita masuk ke Raoda, setiap kita masuk lewat pukulan Nabi, pasti nangis. Kenapa? Rasa rindu itu sudah terbalaskan dengan melihat bukan tubuhnya, dengan lihat kuburannya. Makanya kalau ada orang yang pergi di Mekah, di Madinah, lalu tidak menangis begitu masuk Raoda, saya tidak tahu terbuat dari mana hatinya. Pak Ibu, pernah tidak jatuh cinta? Halo? Bagaimana rasanya jatuh cinta? Halo? Tadi saudaraku Pak Zul menyampaikan pengantin baru sana. Pengantin baru tapi stok lama. Baru ada istriku, aku bawa ton. Oh iya siap. Jam berapa? Istana ibuku, istriku cepat. Angkat tangan kilo dah. Itu yang dulu malu-malu itu. Kasihnya di bagian mana Pak Lurah? Pak, orang jatuh cinta itu perasaannya tidak tahu mau kemana. Karena ada dua yang bikin kencang di jantung manusia itu. Oh iya Pak. Pertama waktu jatuh cinta. Yang kedua waktu jatuh tempo. Pak Lurah sedia. Ini bikin kencang ini. Apalagi besok hari Ahad ki. Banyak, tapi bukan di lorong sini, bukan. Lorong dekat rumahku itu. Oh sama sih. Apalagi biasa tuh Pak Lurah ada ketua Mekar itu yang kasih kumpul kakak dengan KTP. Bawa bilang aku bilang sama suamiku nah. Ya itu kita kelompok paling gencar cari KTP dengan kakak. Kalau cari bikin birana karena foto yang setiap anggota 50.000. Tapi kalau ditagih deh kita kelompok itu setengah mati. Baik Bapak Ibu kita mulai ini. Nabi itu basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia seperti kita. Contoh, Nabi keringatnya harum. Keringat kita tuh yang ngomong itu kaci dan sakulo. Nabi keringatnya harum. Istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha setiap pergi pasar diambil keringatnya Nabi, dan sepanjang ke pasar sampai pulang harumnya bukan main lebih harum daripada minyak kasturi. Ada salah seorang istri Nabi setiap tidur Nabi diambil keringatnya lewat kapas, bercampurkan di dalam air minumnya, dikasih minum anak-anaknya. Anaknya tidak ada sakit perut karena keringat Nabi di samping obat sekaligus juga pewangi parfum. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti kita. Ludah Nabi Pak obat, ludah kita kita tanya ngomong tuh. Rasulullah waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kota Yasrib yang sekarang Madinah, Nabi istirahat di Gua Sur ditemani oleh sahabat tercinta Abu Bakar. Karena Nabi capek, Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah,
digigit kalajengking kakinya yang berbisa, dia tidak goyang. Bercucuran keringat Abu Bakar, pucat mukanya karena tidak tahan rasa sakitnya, menetes air matanya pas kena pipi Nabi. Begitu kena pipi Nabi, Nabi bangun melihat ke atas. Kenapa Abu Bakar menangis? Apa kamu tidak ikhlas meninggalkan kampungmu? Apa kamu tidak senang ikut sama saya? Apa kata Abu Bakar? Bukan itu Rasul. Terus kenapa kau nangis? Saya mohon maaf ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak mau ganggu tidur tak, tapi karena tidak kutahami sakitnya gigitan kalajengking yang berbisa. Apa kata Nabi? Kenapa kau baru bilang? Diambil kakinya Abu Bakar dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, diludahi, langsung sembuh total. Basyarun lakal basyar. Bahkan dalam sebuah hadis panjang Bapak Ibu, seluruh yang ada dalam anggota tubuh Rasulullah, Nabi kalau cukur semua sahabat menanggalkan, menaruh tangannya untuk apa? Mengambil berkah dia punya yang ada pada tubuhnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Sampai jam berapa nih Pak Sul? Tidakkah kalau ku dengar kini MC nasional pernah bilang tidak ada empurna. Saya tidak tahu ini Ustaz Kandan dan saya bertanya-tanya ke tadi ini. Alhamdulillah, namanya jalan bahagia dah. Baik Bu, saya tanya kita, siapa yang susui nak bita? Halo. Halimatus Sa'diyah. Ya, alhamdulillah. Itu nih kalau ibu-ibu di yang sering pengajian pasti nggak tahu gitu. Kalau di SD kak ceramah begini dengan SMP kasih sini kak uang 10.000 dengan 5.000. Siapa yang jawab kasih uang? Kalau anak SD Pak ada denda perhatikan ceramahnya. Ku tahu semua udah pintar mungkin. Makanya udah ku kasih. Terus kita kasih gini. Halimatus Sa'diyah Bapak Ibu, sosok wanita yang miskin. Ibu Nabi Aminah, Siti Aminah tidak punya air ASI, maka dibuatlah sayembara siapa yang bisa menyusui Nabita. Alhamdulillah semua perempuan yang habis melahirkan keluar. Anehnya Halimatus Sa'diyah sempat ditegur oleh suaminya, Bu, kenapa kita mau ikut sayembara? Kita ini orang miskin. Anakmu saja kalau mau menyusui tidak punya air ASI. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Semoga anak ini mau berkah buat kita. Keanehan pertama, begitu Allah menunjuk Halimatus Sa'diyah untuk susu Nabita, begitu dikasih gendong iye, keanehan pertama air ASI-nya langsung penuh. Dibawa ke rumahnya, tanamannya langsung subur. Pohonnya berbuah. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Ternyata anak ini membawa berkah buat kita. Pak Ibu, bukan itu yang sampaikan keanehan yang pertama. Waktu Nabi mau disusui, karena ada saudara suaminya, anaknya Halimatus Sa'diyah susu yang kanan, Nabi tak susu yang kiri. Ibu, biasa kalau kasih menetek orang kasih pindah-pindah ini. Halo? Biasa kasih menetek tuh. Waktu Nabi tak dikasih pindah ke kanan, apa yang terjadi? Jangankan menghisap putih susu itu, membuka mulut pun Nabi tidak mau. Dipaksa tidak mau. Seakan-akan Rasul menyampaikan, Nabi masih orok, Nabi masih bayi, mengajarkan kepada kita, ini yang kanan bukan milik saya, punyanya saudara susu saya. Yang punya aku yang kiri, dan saya tidak mau mengambil kalau bukan hak saya. Masya Allah. Makanya pelajaran yang penting, tolong jangan mengambil kalau bukan milik kita. Sebentar jangkit rampas satu telur. Nah, kasih begitu ke panitia sebentar. Kenapa? Kalian itu maka ceramah ya. Kalau selesai ceramah baru dibaca doa deh, rumba mip batang pisang. Bahkan pernah ke ceramah, Masya Allah Pak. Unjuk nak rampas memang ini belum bisa ceramahnya sini nabi ini. Maksudnya kalau tidak rampas kita pas semua aja gitu. Karena pernah ke ceramah sekolah SMK aku dong, diganti betul luka di depanku juga. Saking khusukku baca doa, ternyata baku rampas semua nih. Bahkan piringku yang jatuh, punya aku diemberkan juga 6 tong. Pulang tidak bawa ke apa-apa.
Bukan seri itu koda lagi. Udah lah kucur aku aja gini paling dia. Bahwa saya itu kalau pergi ceramah maulid bawa kak mobil. Kalau aku tahu bawa ke ember pulang. Nggak tahu sih dikasih tak tidak. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada ya usahakanlah. Kalau pernah ke ceramah itu jalan Mongisidi, SD Mongisidi kak 4 sekolah di situ. Ternyata anak setiap sekolah kasih semua ke ember. Baru naik motor ke setengah matiku. Bukan ngaburan apa kena ember kan. Tahun kedua nak panggil kali lagi, tak naik mobil mah. Apa aku bilang depannya kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah minta maaf kak di tahun lalu setengah matiku kudu dikasih ember. Karena setiap sekolah 4 sekolah kasih ke ember. Setengah mati kan motor ya, pegang ember kayak itu. Tapi ini tahun bawa kak mobil. Terserah berapa dikasih kang deh. 7 ember nak kasih kang. Deh nak itu sesesa. Pak Ibu, satu yang mengambil yang bukan milik kita. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Begitu ada PKH, ada BLT, ada yang tidak pantas kok dapat. Mumpung ada Pak Lurah, ada Pak Dewan dengan Pak Sekulur. Bukan salahnya PRW itu. Data dari atas, Nabila. Curhat semua Pak Lurah. Maksud saya begini, kalau mampu Jaki, jangan kita ambil kasih yang tidak mampu. Karena saya sudah sampaikannya, kalau mau kita berbagi, jangan orang jauh dulu kita kasih, terdekat dulu kasih. Dan memang pantas siapa? Orang tua tak. Kalau sudah orang tua tak, saudara tak. Kalau sudah saudara, tetangga. Karena jujur Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa acara mau ini begini meriahnya kalau bukan ada kerukunan antar tetangga. Berarti bagus ki bahagia. Kalau dia tidak dapat ki BLT, bahagia semuanya. Apa yang kalau dapat ki BLT? Tambah bahagia. Satu jangan mengambil. Kalau pernah ada Pak eksperimen percobaan itu, ditaruh semua makanan pisang di tengah hutan, baru tidak lama kemudian turun monyet. Tahu monyet? Dare. Tahu dare? Kera. Hebatnya ini monyet, binatang yang tidak punya akal, dia mengambil cuma 2 biji saja pisang. Kenapa? Pikiran monyet tidak pernah berpikir bagaimana makan aku besok. Pokoknya ini hari ada. Yang kedua dia tahu bahwa teman-temannya ada yang membutuhkan sama dengan saya. Akhirnya apa? Pisang ini habis, semua monyet dapat 2 pisang semua. Eksperimen kepada binatang berhasil. Begitu eksperimen kedua, manusia, makanan ditaruh di tengah lapangan, ada beras, ada minyak goreng, ada telur, ada susu, semuanya lengkap dengan banyaknya, berapa ton banyaknya. Baru tidak lama kemudian disuruh manusia pergi ambil, tidak cukup setengah jam habis. Kenapa? Karena itulah kita tidak pernah berpikir bagaimana saudara yang di belakang kalau mereka tidak dapat. Karena dia rakus tak bukan main. Marai mini tak galaka, marai di pada kantong marai di pasapi marai di jujung yang nasi benar tak minantong. Karena kenapa? Jujur kita ini istilahnya apa ya? Piti-piti Pak Lurah. Selera rendah, ya? Selera tinggi, ekonomi rendah. Ia menyimpan yang rusak sekarang masyarakat ya. Lebih bagus orang kaya hidup sederhana daripada orang miskin berlagak orang kaya. Contoh di masyarakat. Waktu musim sepeda, lomba-lomba beli sepeda. Untuk apa? Sebelah mau ditahu bahwa bisa Tony beli sepeda, padahal sepeda cicip. Tujuannya beli sepeda untuk apa? Supaya jantung sehat. Jujur, bagaimana kita mau jantung sehat kalau sepeda dicicip? Karena setiap digoyang, pikiran tak jatuh tempo. Begitu selesai musim sepeda, datang lagi musim bunga. Iya toh? Nah, jual sepedanya, pergi di Malino cari bunga. Musim bunga, datang lagi musim motor listrik, motor cas.
Tah? Nah, suruh pakai anaknya pergi sekolah. Begitu musim kurban, lomba-lomba cari kupon. Ya begitulah kita. Bagaimana kita nanti mau diakui sama umat Nabi sebagai umatnya kalau kita begini modelnya ya. Dunia mau habis-habisan, untuk akhir lebih panjang ki. Berapa tonji telur kayak ini Pak? Pal untuk kita tonji untuk apa? Semaraknya ya. Satu di yang rakus. Yang kedua, kita tidak usah cerita Nabi sampai meninggal Pak. Cuma saya ingin sampaikan ya, Nabi itu saking cintanya sama kita, kumpul dengan para sahabat, apa Nabi bilang? Aistaqat li akhi. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Nabi sampaikan di depan sahabatnya. Apa kata para sahabat, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Nabi mengatakan, antum ashabi. Kamu itu sahabatku. Kamu beriman karena kamu lihat saya. Kamu ikut perang karena ada perintah wahyu yang kau lihat langsung. Saudaraku yang saya maksud adalah innahum la yarawnani. Mereka yang tidak pernah melihatku, walakinnahum yu'minun. Mereka beriman kepadaku. Ternyata Bapak Ibu, Nabi ingat kita, bahkan dibanggakan di depan para sahabat. Jadi kalau gara-gara terus ada baku bombe, gara-gara ember ada baku musuh, kok. Karena jujur Pak, tidak semua orang itu paling datang minta-minta sumbangan. Tidak semua tetangga itu mau kasih ki. Bukan di sini puji ada ke rumahku ini. Oh sama deh. Tidak semua ada tetangga sana gini. Nah kunci rumah Nah bilang itu panitia dia mau bikin maulid kita lah susah. Kok. Ingat gini, kalau banyak teman tak. Banyak rezeki tak. Banyak teman tak. Banyak juga teman tak lupa. Dipanjangku juga umur tak. Tapi kalau gigi dengar kurang gigi guys. Yang kiri galang paku jambatan talang kacikoro. Sebentar ada masalah tak, tidak ada tetangga tak datang. Mas, ngerti Makassar tak? Kurang tahu Ustaz. Dari tadi ngomong Mas. Supaya logak kan. Ternyata Mas ini nggak ngerti, aduh. Atau sendirinya begitu Ustaz. Terpaksa logak Mas. Saya orang Jawa ini. Jawa Solo. Sulawesi. Woi, itu enaknya ke orang Jawa. Biar tanpa dia perkenalkan dirinya, kalau ngomong ketahuan mau dia orang Jawa. Iya. Kenapa? Kalau orang Jawa teman bicara sakdui. Orang bahasa Arabnya tasdidki. Tapi kalau orang Makassar ke Jakarta, dia tak diwak-diwak nak kawe. Woi, baru di bandara, logak mi itu. Logak mi. Baru di bandara. Diinjak kakinya, dia bilang, kaki lu di atas kaki gue. Tanjang. Paulalo menunjuk ngacila kambang. Begitu sampai di Jakarta di hotel kak, teriak ini teman-teman kemana ngasen sih? Tanjang. Kemana ngasen? Ada temannya orang Bugis terpaksa lo katain dengan pergi mak golok kali. Sigap malang asing. Begitu pulang, sakit pergi periksa namanya Demina. Nggak jadi Demina sih, jadi Demina. Ada. Begitu dia absen namanya sama dokter, Ibu Demina lah bilang, dok, gue punya nama sudah ganti dok. Gue pakai gue nih. Siapa nama tak? Ibu Min. Bayangkan 1 minggu jadi Jakarta namanya Demina menjadi Umin. Ingat dok, kalau gue dipanggil Iminnya iya, lo kasih nampak petak loko. Ibu Min, kenapa bisa sakit? Nah bilang begini dok, gue kan baru pulang dari Jakarta. Dalam rangka apa Ibu Min? Dalam rangka ulang tahun anak gue. Maklumlah kalau ulang tahun kan banyak balon. Pada saat banyak balon saya disuruh tweet. Pegang ale naik tweet. Lah kada ibu membikan bukan tuy apa ya tiu. Lah kada ide tak kalupa jo kau. Lah jadi berapa lah tadi nak 5, 2 laki 3 gana. Pegang. Ulu-ulu anak. Minta maaf ya. Pasak lo gak kayak ini. Berapa menit Mika? Jamaah rahimakumullah. Tadi di Nabi banggakan kita di hadapan para. Tolong kita bangga, balas cinta Nabi.
Bahkan Nabi waktu meninggal dunia Bapak Ibu, datang malaikat Israel. Apa kata Nabi? Israel, kamu datang ke sini ingin silaturahmi atau ingin mengambil nyawaku? Kata Israel, keduanya Rasul. Terus enak Jibril. Jibril di mana? Jibril di atas menunggu kedatangan rohmu bersama para bidadari mulai dari langit pertama sampai langit 7. Panggilkan aku Jibril. Singkat cerita Bapak Ibu, Jibril datang. Apa kata Rasulullah? Jibril, akhbirni, kasih berita gembira, apa hak saya di hadapan Allah? Apa kata Jibril? Rasulullah, ya Rasulullah, Allah titip salam kepada engkau. Yang kedua, Allah menyampaikan tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum engkau dulu masuk surga. Pertanyaannya, apakah Nabi gembira? Apakah Nabi senang? Tidak. Kata Nabi, itu saya Jibril. Itu saya Jibril. Bagaimana dengan umatku? Masya Allah, Nabi dijamin masuk surga, dia belum senang sebelum kita masuk surga. Bagaimana dengan umatku? Maka Jibril menyampaikan, Allah juga menyampaikan dia Muhammad tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu dulu masuk surga. Mulailah dikerja Rasulullah, diambil ditarik rohnya dari ujung kaki sampai naik di lutut, istirahat dulu. Kemudian dari lutut sampai di pusatnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Israel? Israel, beginikah caramu mencabut nyawa? Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, khusus untuk kamu saya sudah kurangi sakitnya kurang lebih 70.000 kali. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hawi alaina bi zakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, kalau bisa. Dengar tadi, ini garis bawahi. Kalau bisa ya Allah, sakitnya sakaratul maut jangan umatku yang rasakan, biarkan aku yang rasakan, karena saya tahu dan yakin umatku tidak akan mampu merasakan sakitnya sakaratul maut. Diijabah doa Nabi, tapi siapa yang rasakan? Dua cucunya yang rasakan itu sakit sakaratul maut, Hasan dan Husain yang mati dicincang. Coba lihat, Nabi kekasih Allah minta supaya dimudahkan sakitnya sakaratul maut. Seorang kekasih Allah, bahkan dia minta supaya sakitnya dia rasakan. Betapa cintanya sosok manusia pilihan, Rasul pilihan. Begitu mau keluar rohnya, Nabi di sampingnya ada Ali bin Abi Thalib, sahabatnya sekaligus menantunya. Dia tempelkan telinganya di bibir Nabi yang mulia. Terdengar suara as-salah, as-salah, salat, jaga salat. Makanya Pak Ibu, ini yang pertama. Kenapa salat? Karena latihannya agama. Saya mohon maaf nih, kalau ada panitia masjid tidak belum salah Isya, bukan lorong sini ya. Karena pernah saya rasakan ya, disuruh datang, Ustaz cepat datang lah, salah Isya di masjid. Ada ibu-ibu yang mau tampil kasidah, mau tampil di panggung. Ada kurang lebih 20 orang perempuan semua. Kita salat Isya dia bicara nih. Begitu secara maka ibu, kenapa tidak salat Isya kita aja? Udah Ustaz panjang di Isya. Itu alasan pertama. Yang kedua, Ustaz sudah pakai make up kodong, sudah pakai gincu dan bedak. Nah kalau berudu kau Ustaz luntur kan salah ki ibu. Maunya tadi kita berudu memang baru make up ki. Yang kedua kesalahan tak kita berada di masjid menyenyakan waktu. Yang ketiga, apakah ada waktu kesempatan kira-kira kalau sebentar dia bikin nyawa oleh Allah? Bagaimana kalau cita Nabi kalau sembahyang selalu tertunda? Yang kedua kita dengar An-Nisa, wanita jaga wanita. Kenapa wanita? Karena wanita adalah tiannya negara. Kalau sholat tiannya agama. Dan terakhir apa? Ummati, umatku. Ternyata Bapak Ibu, Nabi sayang dan cinta kepada kita. Tolong balas cintanya Nabi. Saya mau tanya Ki, pernah enggak merasakan jatuh cinta sama orang tapi orang itu enggak suka Ki? Halo. Apa namanya itu? Bertepuk sebelah? Pernah enggak rasakan? Waktu sekolah, waktu kuliah, kita incat-incat gitu orang tuh SSB lah, ada rasa simpati senang, tapi orang itu pacaran dengan teman tak. Bagaimana sakitnya? Sakit hati kita. Bagaimana nih kalau sebentar
kalau kita mengaku cinta sama Nabi, baru Nabi tidak mengakui bahwa kita umatnya. Bagaimana ya Pak? Makanya itu yang tadi sampaikan, hidupkan sunnahnya. Termasuk apa? Tolong jangan kesuka marah, jangan kesuka baku bombe. Nabi pergi ke masjid diludahi oleh perempuan Yahudi, ludahnya nempel di pipi Nabi. Nabi marah? Tidak. Nabi apa? Pergi ambil air dilap ludah itu, baru Nabi sholat. Hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu, hari keempat tidak ada lagi. Nabi begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, Nabi balik. Kamu tahu enggak bagaimana kondisi perempuan Yahudi? Kata sahabat, ya Rasulullah saya dengar sakit ki. Nabi langsung pulang. Sampai masuk di rumahnya, dia panggil istri, ya Khumairah, wah istriku yang kemerah-merahan pipinya. Ini juga pelajaran buat kita. Bapak Ibu, Pak Lurah saya tanya, ada Ibu Pak Lurah? Mana? Mana Ibu Lurah? Oh Ibu Lurah. Bu Lurah panggil apa Bapak di rumah Ibu? Jaki, malu-malu Bu Lurah. Dipanggil apa Ki? Bunda. Oh, berarti bapaknya ayah. Kan begitu jelas? Bukan panda. Kalau Mas panggil apa Mas di rumah? Kalau bunda di balik banda. Oh Banda. Mana sih tak mana? Mana sih di sini? Mbak, panggil apa Pak Mas di rumah? Oh Mama. Jadi kalau Ibu panggil Bapak apa? Oh Bapak. Nabi mengajarkan panggil istrimu dengan nama kesukaannya. Saya Pak denganku Den Raja. Istriku saya Den Kanan. Biasa gue panggil, oh Den Kanan, awalnya ya Den Kiri. Nah, kenapa berbagi Den Kiri? Den Raja saya. Biasa kan terlalu jujur, pokoknya bikin kopi. Nah, bilang istri, tidak ada gula jimpeh. Bagaimana rumah tangga kalau baku kita konji baku cala-cala. Pokoknya ada jimpeh. Keluar anak tadi donggoy. Tuh, jangan. Nabi, ya Khumairah, ada apa ya Rasul? Apakah ada makanan? Ada. Tolong kau bungkus untuk apa? Saya mau jenguk orang sakit. Siapa yang sakit Rasulullah? Perempuan Yahudi yang sering meludahi saya. Masya Allah, hebatnya budi pekerti Nabi. Dia diludahi, dia pergi di rumahnya, makanan pas-pas untuk sarapan Nabi. Sampai di sana ketuk-ketuk pintu. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang sering kau ludahi. Alangkah kagetnya perempuan Yahudi ini. Begitu masa apa katanya, ya Rasulullah, alangkah mulianya budi pekertimu, alangkah mulianya akhlakmu. Engkau orang yang paling saya hina, engkau orang paling caci maki. Bahkan setiap hari saya ludahi pipimu. Ternyata engkau orang yang pertama datang menjenguk saya. Abu Jahal, Abu Lahab, pamanmu sendiri yang menyuruh saya. Sampai saat ini belum datang jenguk saya. Maka saksikanlah ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena Rasulullah pemaaf. Coba lihat, kita Lesti dan Reski Bombe ikat tepung celak. Ya toh? Saya heran, Lesti dengan Reski yang heboh ikat di marah-marah. Mari kita meneladani akhlak Nabi dan sifat Rasulullah. Kalau kita seperti Rasulullah Pak Ibu, jangan kita udah seperti Rasulullah. Setidaknya ada akhlak yang bisa kita ikuti. Yakin dan percaya Pak, negara tak jauh dari musibah ya. Saya tadi Pak ragu karena hujan deras, kita pergi ceramah maulid sorenya. Nabila Dinda Zul, Ustaz berdoa kita mudah-mudahan hujan nih. Tidak hujan nih. Bilang iya berdoa alhamdulillah. Enaknya Pak dijawab berdoa atau oleh Allah. Bagaimana kira-kira kalau hujan deras Pak? Pasti penuh air karena pernah ke ceramah takziah dia bubar ke orang Pak, bukan bubar, tenda roboh, banjir rumahnya orang, tidak pergi Ustaz jam datang Ustaz banjir ki. Bagaimana kalau hujan ini baru tengah jalan Ustaz jam datang, tidak ada orang, perlu kalau langsung AC di banjir. Alhamdulillah doa atas semua di Bapak Ibu bisa bagi-bagi nomor di siapa tahu ada rezeki kita untuk pergi umrah. Iya. Bagi-bagi nomor bisa ya. Saya juga imam kelurahan. Siapa tahu ada yang warga Sudia mau datang nikah di rumahku cokok-cokok. Aku sampai ke jangki datang. Baru koma di situ
Baik, saya bagi-bagi nomor di Pak. Iya, siapa tuh ada acara tak bisa diundang lagi karena setengah 10 gedung kayaknya masih banyak lagi acara. 085 238 841 301 085 238 841 301. Iya, itu telepon da WA aku ya. Ustadz Nur Hadi Rajab saja Bapak Ibu. Nur Hadi Rajab. Nur Hadi Rajab iya. Kenapa saya pakai Pan Rajab? Karena ada 3 Ustadz Rajab Nur Hadi. Nur Hadi Jamal, Nur Hadi Samad. Jadi saya Nur Hadi Rajab iya. Bapak Ibu kalau simpan itu fotoku ada terpampas itu pakai songkok putih, baju putih serba warna merah. Mirip mukaku itu. Bakal lebih gagah, kamera jahat apa pakai itu. Dik, iya siapa tahu ada kita Bapak Ibu mau pergi umrah. Dik, baik Bapak Ibu, karena saya diamanahkan untuk baca doa, sekalian kita baca doa Dik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa takhassuana wa tadarruana wa jami' ibadatina tamin taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Mohon maaf dalam ada kata yang salah. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.